Oke guys, welcome back with me, admin Kirito di sini di channel Estoku. Nah, kali ini kita akan bahas lagi yaitu Kamen Rider Veil episode 4. Kalian pasti sudah tidak sabar kan dengan pembahasan ini. Nah, episode kali ini sangat seru banget, apalagi ditambah fakta-fakta yang mengejutkan kita semua. Oke, langsung saja. Let's go. Episode sebelumnya kita diperlihatkan bahwa Junpei Shiranami itu berusaha untuk kabur dari organisasi Noah, dimana dia ini hampir dibunuh sama pemimpin atau direkturnya Noah yaitu Agariyama karena dianggap eksperimen gagal. Nah cuman si Veil-nya itu yang nggak terima kalau si Junpei ini mati di sini, karena ya kalau Junpei mati otomatis si Veil juga bakal mati dong. Karena si Veil ini adalah iblisnya si Junpei kan, lahir dari tubuhnya Junpei. Nah di scene awal kita diperlihatkan bahwa mereka ini berhasil kabur dari kejaran tentara Noah, karena mereka lagi kabur kan, Busan, si mamanya Iki atau Yukimi, dan si Junpei Shiranami atau Genta. Nah terus kenalan lah si Busan dan si Junpei Shiranami bersama mamanya Iki kan, si Yukimi. Nah ternyata nama aslinya si Busan ini yaitu Irabu guys. Jadi dia ini berasal dari suatu kelompok resistance atau kelompok pemberontakan, dan di anggotanya itu memanggil si Irabu ini dengan kata Busan. Nah makanya sampai sekarang kita tahu kan namanya dia itu memang Busan dari awal episode kan. Kita nggak dikasih tahu nama aslinya tuh siapa. Nah ternyata ya nama aslinya Irabu. Sembaring lagi ngobrol sama si Busan dan yang lainnya, si Busan ini minta izin untuk keluar beli makanan sesuatu karena mereka nggak ada makanan kan, yang masuk akal sih. Nah terus si Genta alias Junpei Shiranami penasaran, dia bertanya sama si Yukimi. Dia bilang, jadi artinya si kata Genta ini atau arti dari kata Genta, nama yang kau berikan kepadaku tuh apa? Di sini kita udah tahu kalau nama Genta itu berasal dari nama anjingnya si Yukimi. Jadi dulunya itu dia memiliki anjing, seekor anjing liar gitu yang dia pelihara. Terus papanya tuh kasih nama dia Genta, kasih nama si anjing ini Genta. Nah terus sih yang lucunya si Genta ini atau si Junpei ini ngomong, loh berarti aku ini anjing dong. Itu lucu sih di situ. Kita pikirnya kan mungkin ada arti something spesial gitu, arti yang spesial kenapa dia dinamain sama si Yukimi itu Genta, dikasih nama Genta. Ternyata nama anjing guys. Kocak kan. Sampai si Junpei aja nih yang jarang ketawa aja dia ketawa gitu. Saking lucunya, loh berarti selama ini gue dikasih nama anjing. Terus udah sembari ya mereka ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, ya mereka saling jatuh hati satu sama lain. Ya muncullah bibit-bibit cinta lah gitu sepertinya. Nah terus hampir ini kan, bahkan mereka berdua hampir kiss tuh. Cuman gak jadi kiss itu gara-gara si Busan balik, dan ternyata si Busan dikejar sama tentara Noah, dia ketahuan gitu. Nah sembari si Busan ini menghalangi si tentara Noah yang mengejar mereka, si Junpei ini ingin berubah gitu. Ya jadi kayak biar aku aja yang nanganin mereka gitu. Nah tapi tiba-tiba muncul entah dari mana ada iblis datang gitu. Nah ini iblis ini muncul aja gitu, nggak tahu dari mana asalnya. Ini kok bisa iblis ada di sini juga? Padahal kan jauh dari pemukimannya Noah, jauh dari lokasinya Noah. Kok yang masuk akal sih, mungkin eksperimen gagalnya Noah kan tersebar tuh. Masuk akal sih di mana-mana. Itu kan hasil dari eksperimen gagalnya Noah kan, berubah orang yang dipaksa eksperimen terus dia gagal dalam eksperimen, ya dia berubahnya jadi iblis gagal itu. Nah terus si iblis ini tuh menyerang si tentara Noah tadi, makan gitu, digigit sampai dicakar, sampai dibunuh lah semua itu. Nah ada salah satu anggota Noah kelempar di lantai dan nggak sengaja mencet senjatanya sampai ketembak, hampir kena si Genta, tapi dihalangi sama Yukimi. Jadi Yukimi lah yang kena tangannya tuh kan. Nah karena si Yukimi terluka, Junpei kayak kepancing lah emosinya gitu kan. Apalagi Yukimi dia tuh kayak, apalagi si Genta udah mulai ada rasa-rasa sayang atau cinta gitu sama si Yukimi, ya dia nggak rela lah lihat pasangannya atau ibaratnya orang yang dia sayangi itu terluka. Nah terus ya muncullah hasutan-hasutan iblis si Veil ini. Dia bilang, lu benci kan sama iblis, gimana kalau percayakan tubuhmu sama gua. Ibaratnya dia disuruh dia berubah. Terus ya udah hajar aja tuh si iblis tadi gitu, bunuh si iblis tadi. Nah udah berubah kan. Nah setelah itu dia tuh seolah-olah bertingkahnya tuh udah bukan kayak
manusia lagi, malah kayak iblis itu sendiri gitu. Sampai-sampai setelah iblis gagal ini berhasil dikalahkan, si Junpei ini nggak sengaja atau tanpa disadari dia nyerang si anggota Noah sampai brutal gitu, sampai kayak muntah darah karena ditinju, dihajar sampai sekarat gitu kan. Dia kayak secara nggak sadar gitu loh, udah bertingkah layaknya seperti iblis. Nah, terus hasutan si Veil ini nggak sampai di sini aja. Tiba-tiba dia ngomong ada caranya untuk selamatin mereka. Ya udah, tekan tombolnya 2. Nah, diikutin aja tuh sama si Junpei, ditekan, udah deh. Tiba-tiba dia keluar nongol, si Veilnya ini keluar dari beltnya, nongol keluar, terus langsung habisin semua tentara Noah. Gila, itu brutal banget sih. Nah, ketika Veil menampakkan dirinya atau menampakkan wujud aslinya sama si Genta tuh kembali keingat memorinya. Jadi dia inget, oh, jadi selama ini yang bunuh orang tua gua atau yang Red Devil yang selama ini dia cari, ya itu si Veil itu sendiri. Tapi ironisnya, si Veil ini kan itu ibaratnya iblis yang lahir dalam tubuhnya sendiri kan. Nah, jadi bisa dibilang si Junpei melahirkan iblis dari dalam tubuhnya dan iblis itu membunuh kedua orang tuanya. Ya ironisnya itu, iblis ini lahir dari dalam tubuhnya dia sendiri. Terus si Agariyama juga ya seperti apa ya, ibaratnya dia seperti mengakui bahwa dia ini untuk demi mendapatkan hasil kepuasannya dengan eksperimen ini, dia tuh sampai melakukan pembunuhan terhadap keluarganya kan, menyuruh si Veil ini bunuh keluarganya gitu demi mencapai penelitian mereka. Terus di sini Karisaki atau Profesor Karisaki tuh kayak pasrah udah, karena kan udah apa ya, udah ibaratnya udah gagal gitulah, nggak bisa dikendalikan lah si Veil ini. Terus si Agariyama bilang ya udah bunuh aja tuh si subjek 071 atau si Genta ini, bunuh aja gitu, cari dia dan bunuh dia. Kalau mau penggantinya banyak gitu. Wih, gila sih ini Agariyama, psycho asli. Tapi di sini ada yang bikin Mimin itu autofokus, dimana si pas Agariyama selesai ngomong, terus ada scene dimana itu diperlihatkan satu monitor. Kalau kalian perhatikan ya, itu Demon's Driver. Jadi mungkin di sini, mudah-mudahan di sini diperlihatkan bagaimana cara pembuatan Demon's Driver. Kalau diperlihatkan. Jadi Mimin pikir ya, mungkin karena Veil Driver itu gagal untuk mengendalikan iblis atau mengontrol iblis. Nah, mungkin si Demon's Driver tuh jadi jawabannya atau eksperimen kedua lah. Dimana yang kita tahu di series Revise itu Veil itu kan terkurung tuh dalam beltnya Demons, terkurung dalam Demon's Driver. Ketika orang yang pakai ya kena efek sampingnya itu loh, bakal kena efek sampingnya itu, apalagi kalau dia manusia alias manusia biasa. Cuman Veilnya di sini tuh tersegel di dalam Demon's Driver ini. Nah, di Revise yang series yang sekarang itu udah keluar juga kan, udah bebas gitu. Mungkin episode terakhir itu episode 5 bakal diceritain lagi gimana sih proses pembuatan Demon's Driver kan. Soalnya di series kita nggak diperlihatkan secara detail pembuatan Demon's Driver kan. Terus di sini si Veil itu kayak ibaratnya ya songong lah, terus menunjukkan sifat aslinya kalau dia itu jahat sebenarnya kan. Si Genta ini emosi gitu, kayak pengen ngehajar si Veil ini, tapi ya dia bisa apa? Nggak bisa apa-apa, nggak ada kekuatan. Tanpa Veil dia nggak bisa apa-apa. Terus di sini ya Veil ya namanya iblis ya, nggak lepas dari hasutan. Jadi si Veil ini ngasut si Junpei lagi kalau gimana kalau kita balas dendam sama si Noah. Jadi ya si hasutannya Veil ini dia menyuruh si Junpei untuk balaskan dendamnya gitu ke para Noah. Dimana ya semua biang keladinya atau semua biang keroknya itu ya Noah. Yaitu karena pertama si Junpei itu dijadikan bahan eksperimen kan. Kedua itu si Agariyama yang menyuruh si Veil untuk bunuh si orang tuanya ya. Pokoknya semua dalam akar masalahnya itu ya organisasi Noah ini. Jadi si Veil itu ngasutin gitu, lu nggak benci sama mereka gitu. Ya namanya manusia ya, wajar kalau kita membenci seseorang yang pernah nyakitin kita gitu. Itu kayak sifat naluri manusia lah. Nah jadi ya terhasut dia dengan kata-katanya si Veil. Jadi setelah dia terhasut oleh omongannya si Veil ini masuk ke dalam tubuhnya si Junpei. Wah itu pas dia masuk ke dalam tubuhnya Junpei sih gila, itu keren banget, itu lensanya mantep lah. Itu nggak tahu ya itu lensa apa CGI, Mimin nggak tahu ya. Itu keren banget sumpah, gila. Dandanannya udah beda gitu kan, udah serem lah pokoknya. Mimin akui aktornya yang memainkan si Junpei Shiranami ini wah keren, totalitas di sini kelihatan banget gitu. Ketika dia jadi Junpei dan ketika dia jadi Veil yang merasuki tubuhnya tuh wih gila, totalitas aktingnya keren. Setelah dia dirasuki ya
Fail ya ngamuk gitu, dia pergi ke organisasi Noah dan ngamuk, tapi sempat dihentikan sama si Yukimi. Cuman ya Yukimi bisa apa, nggak bisa apa-apa, jadi dilempar, dihempas, udah kelar. Udahlah tuh kan berubah si Fail memakai tubuhnya si Junpei, ya udah pergi ngamuk. Nah, di episode selanjutnya atau episode 5 ini bakal jadi episode terakhir Kamen Rider Fail Revised Legacy. Kita diperlihatkan di sini kalau si Yukimi ini meminta sama Busan kalau untuk bawa dia ke markas organisasi Noah, karena katanya cuma dia satu-satunya yang bisa selamatin si Junpei ini. Di sini sepertinya juga si Agariyama berusaha untuk membunuh atau melenyapkan si Genta alias si Junpei Shiranami. Tapi ya kita lihat aja gimana nih akhir dari si Noah di sini, apakah bakal dihabis tuntas atau kita dibuat kegantung gitu, atau bakal lanjut di series. Kalau menurut Mimin kayaknya bakal lanjut di series deh. Nah, terus juga di sini kalau kalian masih ingat itu kan yang bantuin kabur dari organisasi Noah si Genta ini atau si Junpei Shiranami ini, itu kan si papanya Karisaki kan, alias Profesor Karisaki. Nah, kita lihatlah nanti di episode terakhir ini bagaimana proses caranya si Pak Karisaki ini bantu mereka kabur dari situ kan. Apakah dia yang menghentikan si Fail ini ngamuk, atau apakah dia punya cara supaya si iblis ini atau si Fail ini tuh keluar dari tubuhnya si Junpei. Terus di sini ya si Yukimi tetap berusaha pantang nyerah untuk membantu si Genta agar Genta ini tidak termakan atau tidak terhasut oleh iblis ya. Nah, terus kalian ingat juga kalau si Fail ini di seriesnya itu pernah bilang dia bakal balas dendam ke seluruh keluarga Igarashi karena katanya ya berkhianat atau apa gitu. Nah, kita lihat nih apakah di episode 5 ini atau di episode terakhir ini bakal terjawab semua. Mari kita nantikan saja, dan mungkin buat kalian yang punya teori-teori atau teori-teori liar, apapun teori kalian bisa kalian komentar di bawah, oke? Oke guys, mungkin segitu aja dulu pembahasan Kamen Rider Fail Revised Legacy episode 4. Nah, jadi kita tinggal satu episode lagi si Fail ini atau seriesnya Fail ini selesai ya. Semoga ya di seriesnya ini Mimin berharap sih di episode terakhirnya itu bakal dikupas tuntas dan nggak bikin ngegantung gitu. Oke guys, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka video ini, kalian klik tombol like di bawah, share juga ke teman-teman kalian yang suka dengan Tokusatsu, subscribe channel ini biar channel ini semakin berkembang. Oke? Terima kasih buat kalian semua. Saya Admin Kirito, mohon undur pamit. Akhir kata, ciao. Bye-bye.